Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu struktur pasar? Pasti belum semuanya tahu kan apa itu struktur pasar? Yuk kita bahas. Struktur pasar merupakan susunan atau organisasi pasar berdasarkan jumlah penjual dan pembeli, jenis produk, dan tingkat persaingan. Bayangkan kamu sedang di pasar. Di sana kamu melihat berbagai macam penjual dan pembeli yang bertransaksi. Nah, struktur pasar ini merupakan cara untuk menggambarkan bagaimana pasar tersebut diatur dan bagaimana penjual dan pembeli berperilaku di dalamnya. Pada setiap pasar, terdapat persaingan yang sangat ketat, persaingan longgar, persaingan yang sangat lemah, maupun pasar tanpa persaingan. Persaingan ini dapat berupa persaingan antar pembeli maupun persaingan antar penjual. Persaingan antar penjual itu mengakibatkan terdapat berbagai jenis pasar. Kita bahas, ada apa saja sih jenis pasar itu? Yang pertama, ada pasar persaingan sempurna. Banyak penjual dan pembeli di pasar tersebut, tetapi penjual tersebut tidak dapat menguasai pasar atau menentukan harga pasar. Akan tetapi, mereka hanya dapat menyesuaikan harga produksinya dengan harga pasar yang berlaku. Sebaliknya, jumlah pembelian seorang konsumen sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah pembelian pasar seluruhnya. Nah, sebagai konsekuensi, harga di pasar ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Itu semua merupakan ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Pasar ini menjadi struktur pasar yang paling ideal karena mampu menjamin terwujudnya efisiensi pasar. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna merupakan pasar yang sedikit penjualnya tetapi banyak pembelinya, di mana dalam pasar persaingan tidak sempurna ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada pasar oligopoli. Apa sih pasar oligopoli itu? Pasar oligopoli merupakan pasar persaingan tidak sempurna, karena pasar oligopoli itu merupakan pasar yang hanya terdapat beberapa perusahaan atau penjual yang memproduksi barang sejenis, jadi tidak banyak pesaingnya. Nah, secara umum pengertian oligopoli itu suatu keadaan di mana hanya ada 2-10 perusahaan yang menguasai pasar, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, yang mana perilaku antar perusahaan saling ketergantungan satu sama lain. Yang kedua, ada pasar monopoli. Bayangkan sebuah pasar di mana di situ hanya ada satu toko yang menjual produk tertentu. Nah, toko ini bebas menentukan harga dan tidak memiliki pesaing. Nah, ini tuh disebut dengan pasar monopoli. Dalam pasar monopoli, satu penjual memiliki kendali penuh atas penawaran produk. Nah, penjual ini tuh yang disebut dengan monopolis. Jadi bisa menentukan harga sesuka hati tanpa perlu khawatir dengan persaingan. Gimana, sudah paham kan mengenai struktur pasar?